makanya. Cuman yang saya bingungin itu kayaknya macan panjang banget itu mah. Panjang. Makanya saya kaget. Saya hitung kakinya ada 7. Itu jaga baik-baik kata dia. Jangan sampai salah dipergunain kata dia. Kalau bisa buat ngobatin orang. Lah, saya nggak habis pikir, saya mau nolongin, bener apa enggak dalam mimpi saya. Pas saya mau nolongin, bener-bener matanya lari ke dalam terus ngeluarin darah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Omat di channel Barudak Horor. Sahabat semua, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat. Oke sahabat semua, seperti biasa dalam segmen ini saya akan menemani sahabat semua dalam acara cerita-cerita dan pengalaman horor yang pastinya pengalaman misteri. Sahabat semua, dari kesempatan ini saya kedatangan narasumber yang berasal dari Tangerang. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita. Oke Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Kang? Eko Permana. Dengan Eko Permana. Keluarga gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Oke Kang, Akang asli di Tangerang ya? Asli Tangerang. Dari lahir di Tangerang ya? Lahir di Tangerang. Oke Kang, saya sedikit tertarik nih sama cerita-cerita Kang ini nih yang punya pengalaman yang katanya ada pengalaman misteri. Itu kira-kira Kang waktu itu mau berangkat kemana Kang? Dulu mau berangkat ke Bogor sih saya ceritanya. Oh, ceritanya ke Bogor. Ya, ada temen ngajakin, yuk kita main ke Bogor. Mau ngapain ke Bogor? Biasalah kita main-main ke pesantren katanya. Oh, ya udah kalau mau pesantren, ya saya ikut, saya digituin ya. Cuman posisinya, ya ntar saya lagi beres-beres rumah dulu. Kalau udah selesai baru saya bilangin kapan. Udah begitu saya udah siap-siap mau berangkat ke Bogor. Udah nyampe tengah perjalanan saya tuh ketemu sama nenek-nenek ya Pak. Nenek-nenek kayak minta tolong gitu kan. Saya ngeliatin temen saya pada udah di depan semua. Lah akhirnya saya balik lagi ke belakang. Bilangin sama nenek-nenek, ada apa nih? Boleh minta tolong. Mau kemana? Minta diseberangin katanya. Begitu saya turun dari motor, saya seberangin. Nah, udah diseberangin sama dia dikasih kayak apa ya dibilangnya itu ya, kayak bungkusan kain putih, cuman kayak ada isi kayak batu cincin gitu. Berarti sebelum keberangkatan emang Akang udah menemukan hal-hal yang agak aneh lah gitu. Iyalah, ya. Oke Kang, berarti ini perjalanan Akang ini mau niat main ke Bogor, terus tiba-tiba Akang malah tertujunya ke gunung yang namanya gunung apa Kang tadi? Gunung Dago. Oh, Gunung Dago ya, yang ada di Bogor. Oke Kang, oke sahabat semua, sebelum kita lanjut ke cerita Akang ini, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, cerita Barudak Horor. Oke sahabat semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Silakan Kang. Iya, mau berangkat dari rumah, temen ngajakin gitu ya ke Bogor. Ya beres-beres rumah dulu, akhirnya kan saya siap-siap. Udah siap-siap, saya berangkat sama teman-teman ke Bogor. Udah ke Bogor gitu ya, di pertengah perjalanan
lihat sosok nenek-nenek. Itu Akang pas berangkat ke sana sama teman juga? Ya, sama teman. Berapa orang itu Kang? 7 orang. Oh, 7-an. Berarti naik motor ya? Kayak naik motor. Cuman di situ ya temen udah pada di depan, saya nengok ke belakang, si nenek-nenek itu masih ada. Cuman akhirnya saya putar balik lagi nolongin. Saya nanya, "Nek, kenapa nih? Tolongin nenek dong, seberangin," katanya kan. Nah, begitu saya udah turun dari motor, standarin, akhirnya saya tolongin nenek-nenek itu, saya seberangin. Dia ngasih tanda terima kasih. Apa kata saya terima kasih? Kayak sebungkus kayak kain gitu ya, warna putih. Cuman kayak isinya dalamnya itu batu. Terus ngomongnya gimana ke si nenek? Si nenek datang bilang terima kasih, ini simpen katanya ya, baik-baik. Cuman saya tadinya mau nolak apa ini? Ya udah kata dia, pegang aja. Dia nggak ngasih tahu ini dalamnya apa gitu. Makanya saya bingung, apa dalamnya? Lah udahlah, gak usah dipikirin. Begitu saya lari ke motor, naik, saya nengok ke belakang, nenek-neneknya udah nggak ada. Oh, jadi itu posisi Akang lagi mau nolongin si nenek ini nih. Iya. Berarti teman Akang nggak ngelihat si nenek itu? Nggak ngelihat, dia nggak ngelihat sama sekali. Oh, jadi Akang doang yang ngelihat? Iya, saya doang sendiri, saya ngelihat. Yang lain pada nggak ada. Udah duluan Udah gitu. duluan. Cuman yang saya bingungin ini, pas saya udah dikasih itu, naik motor, ngelihat ke belakang, si nenek-neneknya udah nggak ada. Hilang sama sekali. Hilang sama tanpa sekali. jejak gitu. Nah, tanpa jejak. Kaget dong saya di situ, Ya. makanya kayak bener apa enggak. Tapi ngelihat dari tangan saya bungkusannya yang Ada kain gitu. putih ada. Lah udahlah kata saya, nggak usah dipikirin. Ya di situ udah saya lanjut lagi. Itu barangnya dibawa sama Akang? Dibawa sama saya. Saya bawa, saya simpen. Udah berangkat saya. Udah berangkat. Dikit lagi sampai pertengahan kita mau berangkat ke pesantrenan. Udah nyampe pesantrenan, kita disambut sama anak pesantrenan di situ. Berarti di sana ada keluarga juga di sana? Nah, di situ ada saudara lah, Saudara. gitu lah, saudara. Emang niat mau main lah di situ ya. Cuman kan kayak temen-temen nanyain wisata gitu ya. Main yuk kemana? Kemana ke yuk katanya. Apa ke tempat yang ekstrim aja lah, gimana gitu ya. Yang lebih menantang Nah, gitu lebih ya? menantang, dia mikirnya begitu. Nah, akhirnya dia ngajakin saya, ya semuanya sih pada ikut semua. Cuman dia pengennya naik ke pegunungan yang di dalam perjalanan itu yang lebih ekstrim. Pengen yang lebih ada yang Menantang gitu lah ya. gitu. Yang menantang. Ya, namanya anak muda lah Iya. gitu ya. Disitulah akhirnya saya naik pegunungan. Gak lama kemudian lah melihat. Sebentar Kang, berarti Akang mau naik ke gunung ini dari awal Akang berangkat ke rumah. Berarti Akang nggak ada niat naik gunung tadinya? Nggak ada niat gunung sama sekali saya. Tadinya mau main aja ke saudara Ya, niatnya gitu. mau main ke saudara. Oh, dan tiba-tiba Akang malah naik ke gunung Nah, gitu. malah tiba-tiba naik ke gunung ikut teman-teman lah. Intinya Karena gitu. dengan ajakan teman-teman ajakan itu. teman-teman gitu. Makanya saya di situ bingung. Kok bisa ke gunung gitu ya. Cuman kan kayak pikiran saya udah nggak enak lah ibaratnya. Oh, jadi udah ngerasa. Nah, udah ngerasa lah. Gitu. Cuman setelah itu? naik di pegunungan itu sebenarnya itu pegunungan nggak ada rumah, nggak ada apa ya. Gimana sih, kayak masih kayak hutan gitu. Itu tadi gunungnya gunung apa? Dago ya? Ya Gunung Dago. Cuman ngelihat samping kiri samping kanan banyak orang-orang yang lagi pacaran lah.
Lah kok banyak orang yang lagi pacaran di sini. Oh, jadi ada juga yang lain Nah, gitu yang main. ada yang lain yang naik di atas, lebih banyak lagi orang di atas. Nah, di situ. Nggak lama kemudian tiba-tiba saya udah naik di atas permukiman bukit lah ibarat tempat perkemahan lah gitu. perkemahan ya. Banyak yang ibaratnya yang makan-makan juga, ibaratnya yang lagi ngobrol, pacaran gitu. Cuman saya di situ sama teman-teman berhenti duduk lah sambil ngopi. Lah saya kagetnya di situ tiba-tiba ngelihat ada sosok apa sih semacam macan gitu lah. Ngeliatin si orang pacaran gitu. Cuman saya bingungin kayaknya si macan itu kayak nggak seneng gitu ngelihat dia itu pacaran di atas pegunungan itu. Apa maksudnya kata saya digituin ya. Oh, jadi di situ Akang ngelihat sosok macan. Terus si raut muka macan itu ngelihatnya ke Akang apa ke orang yang lagi berduaan tuh? Yang lagi berduaan, yang lagi pacaran. Kayak nggak seneng gitu ngeliat mukanya. Kayak marah gitu. Ya kayak marah gitu. Makanya. Cuman yang saya bingungin itu kayaknya macan panjang banget itu mah. Panjang. Makanya saya kaget. Saya hitung kakinya ada 7. Yang saya bingungin itu. Tapi di situ Akang teman-teman Akang masih di belakang apa udah duluan? Teman-teman masih di belakang lagi, masih pada ngopi gitu ya. Saya nengok ke belakang, ya teman-teman juga nggak pada lihat gitu. Cuman saya mau ngomong juga saya takut ya gitu ya. Kebawa sugesti lah. Nah, kebawa sugesti lah ibaratnya kayak gitu. Cuman yang saya bingungin dia udah nengok ke sono, tapi dia malah nengok ke saya. Makanya. Oh, si macan itu. Si macan itu nengok ke saya. Otomatis saya kaget dong ibaratnya. Apa saya doang yang lihat gitu? Saya ngeliatin orang lain nggak pada lihat. Tiba-tiba dia nyamperin ke saya. Itu nyamperin cuman sebadan doang. Oh, jadi nggak berarti Akang pas si macan nyamperin ini nggak berbentuk tubuh semua gitu, tubuh macan nggak? Bertubuh macan, cuman posisinya dia ngebalik gitu doang. Kayak ngebalik ke saya separoh doang gitu. Nggak seluruhnya gitu? Nggak seluruhnya, nggak semuanya gitu. Itu panjang banget asli saya ngeliat. Cuman di situ saya ngerasa kayak ada apa dalam diri saya. Dia tahu saya ngomong apa, dia tahu. Makanya kok dia bisa tahu saya ngomong. Bisa ngebaca. Ya bisa ngebaca, tapi saya dengar dia ngomong apa. Itu makanya apa yang dia omongin ke saya. Cuman dia bilang ke saya, bilangin sama orang yang lagi pacaran, kata dia. Jangan maksiat di sini, kata dia gitu. Kalau ada yang maksiat di sini, katanya, kata dia, bilangin, katanya, suruh turun. Soalnya kalau udah kayak gitu, bakalnya ancaman, kata dia. Ancamannya gimana, kata saya digituin dia. Saya ngomong itu ke dia kayak dalam hati, tapi dia tahu gitu. Jadi semacam ada kontak batin lah gitu. Nah begitu Pak. Makanya saya bingung di situ. Kok dia tahu semua saya ngomong apa, dia tahu. Saya bilangin makanya. Emang kenapa? Atas saya digituin. Dia bilang emang nggak suka sama orang kayak maksiat di sini. Kalau mau niat naik pegunungan, mau niat baik-baik, boleh niat baik-baik, kata dia. Cuman posisinya janganlah kayak brutal gitu. Ngomong seenggaknya. Jadi sompral. Sompral lah gitu orangnya gitu lah. Jangan sampai ngomong begitu, katanya. Takutnya kejadian yang nggak enak-enak, kata dia. Saya ngebayanginnya udah ngelihat kayak gitu, takutnya ancaman buat saya gitu. Makanya saya bakal kenapa-napa enggak gitu kan, mikirnya di situ. Cuman dia nanya, udah katanya, kalau mau main-main aja, kata dia. Nggak usah ibaratnya bikin yang nggak enak dilihat. Jadi jangan seolah-olah si macan ini masih tahu mungkin sama Akang masih supaya tahu, ya.
udah Ya. main mah main aja, tapi Ya, udah jangan main-main ngelakuin aja. hal-hal yang membahayakan diri sendiri mungkin. Iya begitu. Saya takutnya kena imbasnya teman saya, makanya Ya. saya gitu. Makanya saya tanya lah, jangan sampailah ibaratnya teman saya yang dirugikan lah ibaratnya begitu. Makanya saya takut bukannya apa-apa, naik ke gunung sama dia, sama temen-temen, ada kejadian hal aneh. Ya. Termasuk pikiran saya, kenapa saya doang yang lihat gitu maksudnya. Dia juga bertanya sama saya, makanya kamu kesini niatnya mau ngapain, kata dia kan. Oh, si Mas yang nanya. Nah si macan itu nanya, saya jawab dong, kata saya niat kesini cuman niat mau main dong, cuman posisinya saya di sini mau niat main tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu, kayak nggak niat jahat, saya nggak niat jahat, saya kesini niat baik gitu. Cuman dia mikir, dia ngomong ke saya, coba tolong katanya, yang lagi pacaran tolong diusir lah kata dia, suruh turun ke bawah kata dia. Saya jawab ke dia, emang kenapa? Nggak boleh kata dia gitu. Di sini bukan tempatnya maksiat kata dia kan gitu. Apalagi ibaratnya berbuat yang enggak kata dia kan gitu. Berbuat buruk lah. Oh iya, ntar saya bilangin kata saya digituin. Cuman saya juga ngerasanya takut gitu, takut banget gitu ibaratnya. Ngeliat badan dia aja udah segede apa gitu makanya. Apalagi kayak diterkam dia gitu. Oh udah begitu tuh, terus dia bilang ke saya, ya udah kata dia, terima kasih udah ngebilangin ibaratnya, dan makasih juga kalau mau main di sini baik-baik aja, jangan berbuat yang enggak ya. Saya bilang sama dia ya. Cuman udah begitu saya ngomong sama dia tiba-tiba pergi. Cuman ngelihat dia itu gimana ya, jalannya miring berbelok itu masih panjang banget. Ngelihatnya masih ngelihat pertengahan badannya doang, nggak kelihatan ekornya gitu. Yang saya bingungin. Nah di situ makanya saya tanya teman-teman, ngajak buru-buru pulang lah gitulah. Ya takutnya terjadi yang nggak diinginkan lah ibaratnya kayak gitulah. Takutnya temen brutal lah apa gimana ya gitu ya. Makanya akhirnya saya bujuklah teman-teman, yuk kita pulang yuk. Lah emang kenapa kata dia, nanggung masih ngopi kata dia. Udah jam berapa ini kata saya digituin. Ini udah mau maghrib belum, mau malam. Kita jangan sampai lama-lama di sini. Emang kenapa? Gak kenapa-napa sih kata saya digituin. Cuman gak enak aja maksudnya. Orang lain udah pada pulang, masa kita mau di sini kan gitu ya, ingatnya ya. Ya udah habisin kopi aja dulu baru kita pulang ya. Nah begitu kopi udah habis lah, saya pulang lah. Saya mau pulang, turun ke bawah, kayak ada sosok orang manggil gitu, kayak cewek gitu namanya. Suara. Nah suara menggema gitu lah ibaratnya. Manggilnya kayak manusia apa gimana Kang? Suaranya kayak manusia, cuman kayak menggema gitu. Manggil nama apa? Nggak manggil nama, kayak minta tolong gitu ya. Makanya saya di situ kaget. Berasa saya kayak nggak enak gitu maksudnya. Udah pulang aja lah. Saya mau nolongin juga takut, makanya saya doang gitu yang tahu sendiri gitu. Tapi makanya berarti teman-teman Akang mah nggak denger tuh ada suara. Nggak denger. Makanya saya tanya temen tuh, kamu denger nggak ada yang minta tolong? Nggak ada. Firasat kamu doang kali. Iya kali lah, firasat aku doang kali ya. Pas turun lagi ke bawah, itu masih kedengeran minta tolongnya, tolong katanya. Tapi dia minta tolongnya kayak tolong, sakit gitu. Kayak merintih gitu. Iya kayak merintih gitu. Apa ini? Kayak tolong. Dia minta tolong kayak menjerit kesakitan gitu. Iya. Makanya merintih gitu lah. ya merintih lah.
Udahlah saya mikir di situ, nggak mikir panjang lagi, udah pulang kata saya digituin, takutnya terjadi kenapa-napa doang, makanya gitu, yuk kita pulang. Akhirnya di situ kita pulang, nyampe perjalanan lah 5 detik lagi kita nyampe ke pesantrenan. Nah di situ di pesantrenan, yang temen-temen lah udah pesantrenan cuci kaki, mau pada tidur lah ibaratnya, udah kecapean kali mungkin ya ibaratnya di situ. Saya masih berdiri lah sambil istirahat sambil mikir-mikir kejadian tadi gitu. Mikirnya jangan sampai kena teman-teman saya. Jadi ibaratnya Akang itu tiba-tiba mengingat yang kejadian tadi, makanya saya bingung di situ. Apa gitu, apa maksudnya gitu. Maksudnya yang tahu saya doang gitu, yang lain saya tanya nggak pada tahu. Jadi Akang sempat bercerita juga tuh sama teman-teman. Nah, sempat cerita sama teman-teman, ngomongnya saya berhalusinasi kan ibaratnya begitu. Tanggapan teman-teman. Nah, saya mau ngomong gini juga sama teman-teman juga nggak percaya, makanya di situ. Lah udahlah, ibaratnya kata saya digituin. Udah tidur aja. Kamu nggak tidur, nanya ke saya tuh gitu. Nanti saya tidur, kata saya gitu. Di situ makanya saya mikirin apa maksud dia gitu kan. Oh berarti selama ini kalau kita naik di pegunungan ada hal-hal mistis. Gitu. Entah apa itu yang terjadi gitu, kayak orang minta tolong apa gitu kan. Ada aja gitu. Cuman yang nggak habis pikirnya itu melihat sosok macan, makanya itu baru kali ini saya ngelihat sosok macan berkaki 7. Terus di situ Akang sempet gak nanya-nanya sama warga di situ atau sama saudara Akang nih? Sempet gak Akang bercerita tentang itu? Saya sempat bercerita sama saudara saya lah, paman saya lah. Tuh, saya nanya sama dia, bener nggak kalau di pegunungan Gunung Dago ini ada sosok macan? Cuman kakinya ada 7. Kalau masalah kakinya ada 7 kata dia ya, itu kurang tahu. Tapi kalau masalah macannya ada, kata dia. Tapi kalau masalah macan kakinya ada 7, belum pernah lihat juga gitu. Cuman itu saya nanya, penunggu di situ apa bukan? Ya katanya penunggu di situ. Cuman yang pernah dilihat sama saudara saya ini kakinya 4 semua. Oh berarti memang di lokasi itu warga di situ khususnya saudara Akang ya? Iya. Berarti sempat lihat juga mungkin. Sempat lihat juga, namanya kayak orang pribumi lah, ya. Pasti tahu semua lah pasti. Cerita horor itu ada gitu lah, ibaratnya latar belakangnya. Iya. Nah setelah itu saudara Akang itu sampai nyeritain nggak masalah loh ini memang benar-benar penunggunya macan atau gimana? Terus saudara Akang ini ngelanjutin kan cerita masalah macan itu? Nah, dia ngelanjutin masalah itu. Emang dari dulu katanya, dari nenek sampai larinya ke dia, lahirnya dia tuh emang ada kata dia. Cuman posisinya yang di situ itu orang-orang kebanyakannya di situ minta kayak apa ya namanya? Dibilang kayak bukan pesugihan sih namanya, kayak minta kebal apa. Ya kayak minta ibaratnya buat jaga-jaga diri gitu. Jadi buat jaga-jaga lah. Ya buat jaga-jaga lah, keselamatan lah intinya begitu. Tapi emang di situ ada kata dia. Cuman kayak dia ngasih, tapi niatnya kalau kita niat baik kita dikasih kata dia. Tapi kalau kita niat jahat dia nggak bakal ngasih. Karena apa? Dia udah tahu semua kedatangan dia itu jahat apa enggaknya. Dia tahu semua katanya. Oh berarti si tempat itu yang
tadinya mungkin Ya. banyak orang yang ke sana dengan tujuan pengen kebalah atau Iya. pengen minta ilmu apa Ilmu, gitu. iya, pokoknya ilmu, iya, Ya, minta ilmu, begitu dia. Jadi banyaklah yang menjalani perjalanan spiritual kayak gitulah ke situ. Iya, makanya saya juga kadang pernah lihat kayak ada tumpahan bunga-bunga lah gitu ya. Di mana tuh, Kang? Di pas pegunungan tapi di batunya itu. Maksudnya ada Kayak ada taburan bunga-bunga gitu ya. itu batu itu semacam batu apa berbentuk kayak batu kecil apa batu gede? Batu gede. Dia kayak batu apung gitu modelnya. Tapi gede dia. Cuman ada pertumpahan bunga-bunga itu. Taburan bunga. Iya, taburan bunga. Bunga kayak bunga 7 rupa lah ibaratnya begitulah. Cuman ada sesajen juga kan ibaratnya kayak gitu. Mungkin yang ada orang yang naruh sesajen di situ itu gitu. mungkin kayak minta apa kan saya juga nggak tahu ya, namanya orang baru naik ke pegunungan, nggak tahu lah ibaratnya. Nah di situ makanya dia ngasih tahu semua cerita ke saya dari ini, tapi dia belum pernah ngerasain yang ngelihat namanya si macan itu kakinya 7. Si saudara Akang tuh. Iya, saudara saya. Cuman ngelihat kayak kakinya 4 semua, tapi gede-gede. Kalau ngelihat gedenya hampir segede kayak kerbau lah. Gedenya. Iya, makanya saya kagetnya di situ, gede banget asli. Sampai kaget jas saya di situ. Berarti kalau gede segede gitu Akang ngelihatnya gini dong. Iya, makanya saya ngelihat gini, makanya kayak ngomong juga sama dia dalam hati. Makanya kalau ngomong ngungkapin kayak begitu takutnya kayak teman-teman saya dibilangnya orang stres. Berarti waktu pas Akang lagi berinteraksi ya, itu nanya berinteraksi ya. Nah, berarti Akang sambil ngomong gini, ngelihatnya ke atas itu sakit. Iya, saya ngelihat ke atas, sambil ngelihat ke atas, makanya saya kayak ngomong dalam hati, dia tahu semua, makanya saya begitu. Nah, di situ saya ngerasa kagetnya, apa dalam diri saya, makanya saya bisa berinteraksi sama dia gitu. Nah, setelah itu Akang kan habis bercerita nih sama saudara Akang yang di situ gitu. Setelah Akang mengetahui bahwa memang di sana ada penunggunya berbentuk macan gitu kan. Nah, setelah itu saudara Akang ngasih tahu hal-hal yang lain lagi nggak di situ, di tempat itu, bukan sekedar hanya macan doang atau gimana? Ada katanya. Kayak seorang wanita, kayak dia frustasi gitu, kayak putus cinta gitu, putus cinta ceritanya dia. Naik ke pegunungan lah, akhirnya si laki-laki itu ya mengejar si perempuan itu. Akhirnya si perempuan itu ngelihat si laki-lakinya ngejar dia, akhirnya dia ngejatuhin diri. Kayak ibaratnya gimana sih, namanya putus cinta kali ya, sakit hati nggak kerasa lah ibaratnya begitulah. Cuman dia kayak apa sih dibilangnya itu, kayak ngelempar diri gitu ke jurang. Dia ngelemparin diri ke jurang, kayak udah nggak sanggup ngelihat diri si laki-laki itu. Nggak tahu ibaratnya namanya kayak selingkuh lah, apalah namanya orang pacaran ya begitulah. Ya, yang jelas sakit hati lah. Sakit hati lah. Nah, akhirnya si jasad itu ditemuin sama sosok kakek-kakek di situ yang ngambil kayu bakar lah. Ngambil kayu bakar. Cuman si cewek itu ibaratnya dengan penuh tusukan, apa namanya, tusukan ini apa sih, bekas-bekas kayu itu. Oh, kayak ranting. Iya, kayak ranting dia, kayak ranting begitu. Makanya dia ngelihat kayak udah matinya mengenaskan gitu. Oh, berarti di lokasi itu berarti sempat ada yang meninggal juga lantaran bunuh diri. Ya. Oh, berarti nyambung sama yang tadi Akang mau pulang turun tuh. Nah,
Kan ada yang minta tolong. Minta tolong makanya Ya, di situ. bisa jadi nyambung ke sana kali itu. Bisa jadi nyambung situ, makanya saya minta tolong, dia minta tolong sakit. Mungkin bisa jadi ke situ. Nah, makanya saya bilang ke temen, katanya saya berhalusinasi lah, itulah. Makanya saya mikir berarti, oh yang tadi yang saya bilangin dia itu minta tolong berarti dia mungkin. Mungkin. Nah, mungkin kata saya nggak salah lagi, maksudnya gitu. Cuman hal-hal yang lain itu nggak ada lagi selain itu. Oh, berarti di situ sempat ada orang yang nemuin jasad Nah, lantaran si cewek itu ya. iya. Berarti sehabis itu ya mungkin geger lah di situ mungkin ya. Iya. Dikarenakan sempat ada yang meninggal, berarti ya jadi yang namanya manusia ya. Iya, manusia. Selalu disangkut pautin sama hal yang kayak gitu ya. Jadi viralnya itu kayak gitu seperti itu gitu ya. Nah, begitu. Tadi Akang sempet sebelum tadi berangkat nih Kang. Iya. Yang sebelum tadi Akang naik ke Gunung Dago itu ya. Akang tadi sempat membicarakan siapa tadi nenek-nenek itu ya. Iya. Akang kan sempat dikasih barang, bahkan Akang nggak tahu itu barangnya apa. Nah, setelah Akang perjalanan turun dari gunung itu, terus habis ngobrol-ngobrol di situ, Akang mengetahui itu apa, itu udah kesini apa masih di sana dibukanya? Nah, saya buka itu di pesantrenan. Oh, berarti masih di sana ya? Nah, di Bogor. Di Bogor. Saya buka. Makanya saya, apa ini dalam isinya? Saya buka, saya takut, saya gituin. Nggak dibuka, saya juga bingung apa dalam isinya. Saya buka aja lah. Ya, saya juga baca Bismillah lah, takutnya kenapa-napa lah gitu ya. Akhirnya saya buka, nggak habis pikir itu kayak batu cincin, cuman nggak ada ikatannya. Batu doang gitu. Batu doang. Cuman kayak merah delima, tapi tengahnya ada bolong lah ibaratnya, ada lubangnya, bolong lah, kayak batu combong gitu. Ya kayak kecubung gitu. Nah, kecubung gitu, makanya. Lah, saya mikir di situ, ini apa, asetnya apa? Tapi saya tidur pernah dimimpiin batu itu. Tapi di mimpi saya itu, yang saya impiin sosok nenek-nenek gitu. Si nenek yang tadi ngasih itu. Makanya. Nah, terus? Itu jaga baik-baik kata dia. Jangan sampai salah dipergunain. Kalau bisa buat ngobatin orang. Tapi jangan sombong kata dia. Anggap aja ibaratnya kayak berkecil hati lah. Merendah hati itu. Banyak orang yang sombong karena itu. Karena hal-hal gaib. Karena dibilang kayak begitu, kata dia udah merendah hati aja. Kalau ibaratnya kayak orang minta tolong, kamu tolongin. Oh, jadi itu maksud dari si nenek ngasih batu itu mungkin kegunaannya seperti itu. Kegunaannya seperti itu. Nah, setelah itu? Nah, akhirnya saya tutup lagi. Di situ besoknya saya pamitan mau pulang. Pulang lah akhirnya ke rumah. Udah sampai rumah nih. Ini khasiat batu ini, khasiatnya gimana? Mau digunain secara apa? Makanya saya bingung. Jadi nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya, apa caranya? Terus gimana cara pakainya? Nah, nggak lama kemudian akhirnya saya masukin lah ke dalam dompet. Besoknya saya kerja, tiba-tiba ada orang minta tolong. Di mana tuh? Di kerjaan lah, di pabrik lah gitu lah. Jadi setelah Akang bawa batu itu, terus Akang simpen di dompet. Gitu. Nah, di situ ada hal. Tiba-tiba ada hal orang yang minta tolong lah ke saya. Cuman minta tolongnya kayak gimana ya?
kayak orang bener-bener jatuh sakit, nggak bisa bangun gitu, kesakitan gitu. Dia ngomong kayaknya kayak orang di apa sih namanya itu, disantet apa gimana lah, nggak tahu lah itunya ke situ ya. Saya juga kurang paham kalau ke situ. Nah, tiba-tiba dia ngomong minta air lah gitu ibaratnya. Boleh nggak saya minta tolong, minta air gitu sama saya gitu ya. Saya mikir lah, saya bisa apa, kata saya digituin. Nah, di situ makanya ada sosok nenek-nenek minta bisik-bisik ke saya. Oh, jadi setelah ada orang yang minta tolong, begitu Akang nyebut nggak bisa apa-apa, tiba-tiba ada yang berbisik gitu. Ada yang berbisik ngomong ke saya, kayak sosok nenek-nenek, suaranya nenek-nenek itu. Udah, tolongin. Kalau kamu mau niat baik, tolongin ajarin yang nenek ajarin. Nah, di situ baca, kata dia, yang nenek yang suka ajarin ke kamu. Nah, akhirnya di situ saya baca si hafalan itu tuh. Saya masukin tuh batunya ke dalam botol. Nah, udah begitu saya tumpahin lagi airnya ke dalam gelas. Airnya saya kasih ke apa namanya, plastik, saya masukin, saya buntolin, kasih ke dia. Nah, esokan harinya dia datang lagi nyamperin saya. Dia ngomong, makasih ya udah nolongin, makasih banyak. Terus saya nanya dong ke dia, gimana reaksinya, udah sembuh apa belum? Katanya alhamdulillah, tiba-tiba besoknya udah bisa bangun lagi, kayak seger gitu kan. Dalam hati saya, kok bisa, kata saya gitu. Jadi Akang sedikit kayak punya rasa, kok saya bisa kayak gitu, heran gitu. Iya, saya juga heran gitu. Makanya lah, saya bisa apa, makanya saya ini apa mungkin dari sosok nenek-nenek ngajarin dari batu ini buat kebaikan, apa gimana, kata saya. Mungkin ini niatnya batu ini buat ngobatin orang yang bener-bener yang minta tolong, kesakitan, nolongin orang lah, nolongin orang lah, intinya begitu. Jadi berarti si nenek yang ngasih batu itu bukan tanpa alasan, berarti ya, bukan tanpa alasan supaya Akang miliki batu itu. Mungkin tujuannya ke situ kali, Kang. Nah, setelah itu Akang semenjak nerima batu itu, ada nggak hal-hal yang di luar daripada itu gitu? Mungkin ada hal yang lebih aneh lagi dari itu. Yang lebih aneh sih, kadang kalau saya kayak kurang enak badan ya, mimpiin yang enggak gitu, yang aneh-aneh gitu, yang saya nggak habis pikir. Gimana mimpi buruk, ketemu sama orang, ibaratnya kayak bapak-bapak naik motor di tengah jalan sama anak, bawa anak 2 orang sama istrinya di belakang. Tiba-tiba dia jatuh pelan sih, nggak kayak kesakitan, nggak. Tiba-tiba bapaknya itu menggandong anaknya ke samping, bawa anaknya. Si istrinya itu nggak bangun, mikirnya nggak bangun lah, kenapa kok nggak bisa bangun, maksudnya diem aja. Otomatis saya kaget dong, ibaratnya Itu dalam mimpi Akang. nah ya, otomatis dalam mimpi saya ini otomatis kaget. Saya mau nolongin, malah ngelihat matanya itu lari ke dalam, ngeluarin darah gitu. Terus ke dalam gitu. Iya. Nah, di situ saya mau megang dia, nggak jadi. Makanya saya kayak ketakutan gitu. Takutan, kaget gitu. Itu masih posisi di mimpi gitu? Iya, masih posisi di mimpi. Nah, esokan harinya saya berangkat kerja. Mau berangkat lah intinya. Saya kebayangin mimpi itu aja. Makanya saya lah, nggak mungkin kali kejadian begitu. Jadi Akang nggak pernah, udahlah mimpi ini gitu. Iya,
udahlah mimpi ini nggak mungkin ibaratnya kayak nyata gitulah. Bukan saya nggak percaya ya kalau masalah mimpi ya gitu. Percaya nggak percaya sih, Ya, cuma namanya maksudnya gitu. kembang tidur lah gitu. Nah, kembang tidur lah ibaratnya begitu. Nah, akhirnya saya mau kerja, nyampe di perjalanan, pas bener ngelihat si bapak itu bawa anak 2 di depan, taruh di depan semua, sama istrinya di belakang. Kesenggol di mobil dikit doang gitu. Cuman nggak ngerasa kesakitan, bener-bener nggak ngerasa kesakitan. Saya posisinya saya di depan dia, saya di depan dia ngerasa ibaratnya dia dirangkul sama bapaknya, anaknya dibawa ke samping. Terus bapaknya nggak mau ngebangunin seorang istrinya gitu, tapi dia nggak ngerangkul istrinya dulu, malah ngerangkul motornya yang jatuh, dipinggirin ke samping. Nah, ada saya di tengah-tengah. Itu kayak mimpi nyata, bener-bener nyata mimpi. Oh, jadi yang dimimpiin Akang ini bener-bener terjadi tuh? Nah, bener-bener terjadi. Makanya saya bingung di situ. Bener terjadi lah, saya nggak habis pikir. Saya mau nolongin, bener apa enggak dalam mimpi saya. Pas saya mau nolongin, bener-bener matanya lari ke dalam terus ngeluarin darah. Jadi percis yang Percis ada dalam mimpi? Dalam mimpi saya itu nyata. Si anaknya kayak gitu? Si anaknya, si ibunya, si anaknya nggak kenapa-napa, cuman si ibunya. Oh, bisa ya? Makanya saya bingung. Bapaknya sampai ngejerit-jerit ngelihat bininya, istrinya, ngelihat istrinya sampai ngeluarin darah, minta tolong sama orang, nggak ada yang nolongin sama sekali. Ya, yang saya heran itu ya walau halam gitu ya, itu mah ya. Nah, terus setelah itu? Nah, akhirnya dia telepon ambulan kali mungkin ya. Itu masih lama ambulan juga. Posisinya dia tengah-tengah jalan. Sampai orang ngelihat. Nah, sambil nolongin lah, orang juga ngeliatin, markirin orang-orang yang di samping. Posisinya dia di tengah jalan sampai mobil yang gede-gede gitu ya, sampai di stop semua. Karena ngelihat sosok seorang ibu-ibu ini masih di tengah jalan. Berarti lah shock kali ya? Shock dia mungkin shock begitu. Juga bapaknya juga ibaratnya kayak suaminya. Nyampe lemas lah ngeliat dia itu duduk berbaring di depan istrinya. Mau dia rangkul, dia lemas mungkin ngeliat bininya kayak gitu, nggak tega gitu. Nah, setelah itu kan mimpi Akang yang ke-1 tuh. Setelah itu Akang kan mungkin masih penasaran nih dengan mimpi itu gitu. Ada nggak mimpi yang lain terus kejadian seperti kayak itu, jadi seolah-olah meyakinkan Akang, loh berarti setiap saya mimpi terjadilah seperti itu, ada nggak? Ada lagi yang kedua lah, saya mimpi begitu lagi. Mimpi yang kedua saya mimpi aneh, bener-bener aneh banget gitu. Kenapa saya setiap mimpiinnya yang buruk-buruk gitu. Kejadian yang aneh-aneh lah. Itu saya mimpi naik motor mau berangkat kerja, ngelihat di depan sosok anak kecil yang naik sepeda.